Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Mari kita awali majlis kita di malam hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu hal yang pasti kita yakini bahawa Al-Quranul Karim betul-betul adalah firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itulah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika kita baru membuka Al-Quran, kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Alkitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan bahawa dia betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa dia? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita juga meyakini bahawa hadis-hadis yang kita baca, hadis-hadis yang kita dengar, selagi hadis itu bukan hadis palsu atau hadis yang sangat lemah secara kualitas sanadnya, kita yakini dengan seyakin-yakinnya sadonyo bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam melaksanakan syariat tidak hanya cukup meyakini tentang kebenaran sumber syariat itu sendiri, tapi yang juga tidak kalah penting Bapak dan Ibu, yaitu bagaimana pemahaman yang benar terhadap syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Banyak kini orang yang membaca Al-Quran, batua bacaannya, batua. Dia baca hadis, sahih hadisnya sahih. Tetapi muncul masalah nanti ketika pemahaman dari membaca Quran atau hadis itu pemahamannya tidak benar. Contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya sebuah ayat yang sangat populer
yang pasti kita hafal bunyinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kan ayat tahu kita apa ya? Hafal awak. Artinya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Apa tu rahmah? Rahmah itu adalah kasih sayang. Makna dasarnya. Nah, sebagian orang memahami kalau Nabi itu diutus dengan rasa kasih sayang, berarti Nabi orangnya tak pernah berang-berang, tak pernah marah. Makanya kalau ada orang yang mencaci agama Islam, merendahkan Nabi, kita tidak boleh marah, tidak boleh berang. Apakah batu amal itu, Bapak Ibu? Apakah amal itu? Tidak. Kita lihat ya. Nabi memang dalam berbagai hadis beliau tegaskan, nasihatkan secara umum kepada umat beliau. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, meminta kepada Nabi sebuah wasiat, sebuah pesan. Kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Faradda miraran la taghdab, beliau mengulangi kalimat tadi berulang-ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Tetapi kalimatku Bapak Ibu tidak bisa kita pahami untuk seluruh keadaan. Artinya kita kok tak boleh berang, tidak boleh marah sama sekali. Tidak. Dicaci, dimaki ibu kita, ayah kita, Bapak Ibu, apakah kita diam saja? Tidak. Nah, mari kita lihat ya. Hadis yang kita baca tadi, pesan Nabi tidak boleh marah memang berlaku, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang Nabi sendiri pun beliau pernah marah. Contoh ya, kita bahas di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan beliau, dari hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Berceritalah Jabir bin Abdullah ke Bapak Ibu. Cerita beliau, suatu kali kami keluar melakukan safar perjalanan jauh. Kemudian ada di antara kami seorang laki-laki, fa asaba rajulan minna hajar, seorang laki-laki yang kepalanya terkena batu. Luka kepalanya Bapak Ibu, cukup dalam lukanya. Kemudian di malam hari, mohon maaf, thummahtalama, laki-laki tadi mimpi basah dalam keadaan junubnya. Kemudian bertanyalah laki-laki tadi ke kawan-kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, wahai kawan-kawan sadonyo, kepala ambo luka. Dan di saat itu Bapak Ibu, hari adalah musim dingin. Musim dingin. Jangan dibayangkan dinginnya negeri Arab itu seperti dinginnya ladang laweh kok. Kita pernah merasakannya Bapak Ibu, dinginnya air ketika musim dingin tu. Coba Bapak Ibu, coba nanti di freezer awak tu kan ada apa namanya, ialah membaku tu. Coba cairkan itu, lah cairnya Bapak Ibu, masukkan KMB airnya, kemudian siraman ke badan awak. Jadi kalau ibu-ibu mandi subuh jual air seperti itu, kalau Bu, tak. Nah, laki-laki tadi kepalanya luka, kemudian dalam keadaan junub, artinya kalau nyo mau salatnya mesti mandi besar dahulu. Tapi kau hari sangat dingin,
Bertanyolahnya ke kawannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, wahai kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, boleh nak buat tayamum saat kini dengan keadaan boy mereka? Faqalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'ala al-ma'. Jawab dari kawan-kawan, kami tidak mendapati alasan untukmu bertayamum saat ini sedangkan engkau mampu untuk mempergunakan air. Dek patuah kekecek kawan menyangkut itu sebuah kebenaran, mandi jualahnya Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi di musim dingin, hari sangat dingin, air dingin, kepala dalam keadaan luka, ternyata berefek buruk kepada laki-laki tadi. Qadarullah, setelah itunya meninggal dunia. Nah, iko bahayanya kalau seseorang berfatwa tanpa ilmu, ya. Nah, kita lanjut sedikit. Kemudian ketika rombongan tadi sampai ke Madinah, diceritakanlah oleh sahabat yang di rombongan itu kepada Nabi apa yang terjadi tadi. Kata Nabi, qatalahumullah. Marah Nabi, meninggi suara Nabi, merah muka Nabi, dek marah. Kata Nabi, qatalahumullah. Mereka, yaitu orang yang berfatwa tanpa ilmu tadi, telah membunuh laki-laki ini, laki-laki itu. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah pun membunuh mereka. Artinya, kok kalimat saking berangnya Nabi, kau orang yang berfatwa tanpa ilmu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang kini, ya, mohon maaf ya, kalau masalah agama, kadang orang merasa berhak mengecek. Kalau tanya kayaknya, Pak, waktu ambo rusak aku, baalah caranya. Keceknya, mohon maaf, ambo dak ahli otor. Tanyalah ke orang yang faham. Kemudian datang orang lain, Pak, ambo nanam ladu, bakok buruak seladu ambo, ladu orang rancak. Keceknya, deh, kebetulan ambo dak orang baparak dah. Dak lu tentu dia ambo tentang ladu ko dah. Tanyalah ke orang ke situ, tunyo rancak ladu, tanya ke. Tapi kalau urusan agama Bapak Ibu, setiap orang merasa berhak untuk mengecek. Sehingga muncullah pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang akhirnya menimbulkan mudarah dan mafsadah di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, dari hadis tadi Bapak Ibu, Nabi marah atau tidak? Berang atau tidak? Berang, marah. Gara-gara apa? Gara-gara ada sebahagian sahabat beliau yang berfatwa tanpa ilmu, sehingga menyebabkan meninggallah salah seorang sahabat disebabkan karenanya memaksakan diri memakai air yang memudaratkan untuk diri. Contoh yang pertama. Nah, terceliak contoh yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berarti sahih. Dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu kali pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tadi, inni lata'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulan mimma yutilu bina. Ya Rasulullah, ambo akhir-akhirku agak malas salat subuh berjamaah. Bahkan itu, dek gara-gara imam kami bacaan solat subuhnya panjang mana. Nah, imam mengimami masyarakat yang keadaannya beragam, itu sunnahnya bacaannya sedang, tidak terlalu pendek mana, tidak terlalu panjang. Mandanga cerita laki-laki tadi, apa kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ashadda ghadban fi mau'izatin minhu yawma'id. Saya belum pernah Nabi memberikan nasihat dengan rasa marah melebihi marahnya beliau saat itu. Nah,
Dia ada imam yang terlalu panjang. Kita tidak katakan panjang, terlalu panjang. Kecik Nabi, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munafirin, ada di antara kalian ini seseorang yang membuat orang lain menjauh dari agama, menjauh dari masjid. Fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawaz, siapa saja yang menjadi imam di antara kamu, maka hendaklah dia meringankan, meringkaskan, menyedangkan bacaan. Fa inna fihim al-marid wal kabir wa dzal hajah, karena di antara orang yang hadir saat itu ada orang yang mungkin sedang sakit, ada yang sudah tua, ada yang memiliki keperluan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi kita yang diamanahkan jadi imam, bagi bapak kami, ibu-ibu tu tidak ada ya, yang diamanahkan jadi imam, mau di masjid, mau di musalla, maka sunnahnya ketika mengimami solat berjamaah itu bacaannya sedang, sesuai porsi. Maksud kita bukan imam ko mesti tiap solat qul huwallahu ahad saya tahu, atau inna a'taina saya tahu. Tidak, sesuai porsi. Salat subuh Jumaat panjang tak bacaan imam bapak ibu? Surah yang dibaca surah As-Sajdah. Kalau bisa tak hanya surah As-Sajdah, rakaat pertama surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Kalau dipraktekkan oleh imam baca dua surah itu di rakaat pertama dan kedua, itu kalau standarnya sekitar 25 atau setengah jam imam mengimami dua rakaat subuh. Panjang atau pendek? Panjang, tapi sesuai porsinya. Kenapa? Karena di hari khusus dan Nabi mengamalkan itu. Di hari Jumaat, setelah khatib berkhutbah, imam yang mengimami solat Jumaat, rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la, rakaat kedua disunahkan baca Al-Ghashiyah. Kalau dalam ukuran kita, dua surat itu lumayan panjang. Tapi itu bukan melanggar syariat. Kenapa? Karena memang Nabi ajarkan itu. Tapi kalau ada orang bapak ibu mengimami misalnya solat Isya, nyoba baca satu juz, panjang atau tidak? Solat Isya satu juz, solat jam 8, selesai jam 10 lah. Kalau salat tarawih jadi je lah, kerana kita lah siap kondisi awak ya, lah menyiapkan diri. Oh, di Masjid Jamiat Ladang Laweh Ramadan sekali seminggu imam membaca satu juz. Berarti kita kalau mempersiapkan diri dari rumah. Kau indah. Kita menyangka kau imam membaca salat Isyanya lah 10 minit, 12 minit selesai. Kiranya 2 jam baru selesai. Nah, ikut terlalu berlebihan. Marah Nabi kepada imam yang tadi. Dek gara-gara semangat pribadinya membuat orang lain yang alun siap lain dengan cara seperti itu, akhirnya malih untuk hadir berjamaah. Makanya para imam adalah seharusnya orang yang berilmu, dan orang-orang yang maju jadi imam itu adalah orang-orang yang ia punya kapasitas dan kapabilitas untuk jadi imam. Mohon maaf kita sampaikan, kalau memang bacaan awak kurang, hafalan kurang, jangan terlalu pede lo jadi imam. Serahkan ke yang mampu. Kadang ditanya jamaah, bingung aja menjawab. Ustaz, bahai imam kami itu bacaan Al-Fatihahnya tak lurus, laisah solat kami itu. Apa kau menjawabnya? Kita jawabnya diplomatis saja, kembalikan ke pengurus. Ada orang yang bertanya, mohon maaf Ustaz, imam kami orang paburu. Kami lihat kadang dijilik-jilik tangannya dek ketaranak tadi. Ragu kami, lai suci ke badannya mengimami kami. Kalau nak suci, lai sah solat kami atau tidak.
Tapi kalau pengurus masjid telah menetapkan, pengurus musola telah menetapkan yang berhak jadi imam syanu, makanya kalau masjid telah menetapkan seorang untuk menjadi imam ratib, imam tetap di masjid itu, tidak boleh orang lain maju, walaupun ulama sekalipun, kecuali seizin dari imam itu. Dan tak boleh pula, mohon maaf, pengurus mempersilahkan yang lain untuk mengimami solat saat itu, kecuali yang imam bersangkutan mengizinkan. Ikulah hebatnya imam, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sekonyong-konyong dia awak pengurus, pasilah saya ustaz maju, tak, kecuali yang imam kau mengizinkan. Itu adabnya sebenarnya. Ikut contoh bahawa Nabi marah ketika syariat dipahami dengan tidak benar. Bagaimana Nabi marah disebabkan satu atau dua orang, akhirnya orang lain menjauh dari masjid. Memang Nabi tidak marah kalau yang dicaci adalah pribadi beliau. Memang Nabi tidak marah kalau yang dicaci adalah diri beliau. Tapi Nabi marah kalau yang dicaci, dihina, direndahkan, disalahpahami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kini contoh pemimpin. Adakah pemimpin-pemimpin Islam yang marah? Lain. Kau contoh. Kalau kita baca sejarah Islam kau kan setelah Nabi wafat, kemudian Khalifah Rashidin yang itu kan dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan, oleh khilafah-khilafah. Yang pertama khilafah Umayyah, dinasti Umayyah, kemudian setelah itu dinasti Abbasiyah. Dinasti atau khilafah Abbasiyah ke Bapak Ibu berkuasa ratusan tahun, dan salah satu khalifahnya yang memerintah saat itu namanya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah. Suatu kali datanglah seorang utusan menemui Khalifah Al-Mu'tasim Billah ko, kemudian mengadu, membuat laporan. Wahai Khalifah, ada sebuah negeri namanya Amuriyah, dikuasai oleh orang Romawi. Pemerintahnya zalim, bahkan mereka menawan seorang perempuan muslimah, dan kami mendengar sendiri perempuan muslimah itu berteriak memanggil nama engkau, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah. Itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Artinya, wahai khalifah kami Al-Mu'tasib, wahai khalifah kami Al-Mu'tasib, tolong bebaskan ambo. Ambo dipinjarakan oleh orang Romawi, padahal ambo tak punya salah. Merah muka Al-Mu'tasim, terdiam beliau. Kemudian beliau suruh sekretaris beliau untuk menulis surat. Bahasa suratnya, Bapak Ibu, kalau kecil orang kini mungkin kasar, tapi ikulah wujud izzah, kemuliaan seorang pemimpin yang ingin membela umat Islam. Kecilnya dalam surat itu diawali dengan kalimat ya kalbarum. Kalau awak terjemahkan, Bapak Ibu, artinya wahai anjing Romawi. Saking marahnya ke orang Romawi yang menahan seorang perempuan muslimah, surah ya kalbarum, wahai anjing Romawi yang hina. Tidak pemimpin, anjing disebutnya. Dek saking marahnya, tolong engkau bebaskan perempuan muslimah kami yang engkau tahan. Kalau tidak, aku akan kirim pasukan yang panjang barisan pasukan itu dari tempatku ini sampai tempatmu. Jarak dari tempat Al-Mu'tasim ke kota Amuriyah itu, Bapak Ibu, ratusan kilometer jaraknya. Coba bayangkan kalau orang dibariskan, itu berapa ribu banyak itu, ratusan ribu.
Tapi orang Romawi tadi nak nemu. Dia merasa hebat, merasa bagat. Akhirnya dikirimlah oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan beliau sendiri yang berangkat memimpin pasukan itu. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya kaum muslimin akhirnya menang, mampu menaklukkan kota Amuriyah tadi. Dan saat itu tentara Romawi yang mati 3.000 orang, yang ditawan 30.000 orang. Bayangkan, para gadangnya parang tu. Gara-gara apa? Gara-gara seorang muslimah ditahan. Kini kalau bapa ibu lagi mencari berita, terutama di media-media sosial, apa yang terjadi di India kini? Apa yang terjadi di India? Di India tu umat Islam tak seketik, memang minoritas, tapi umat Islam lebih dari 200 juta itu. Kan banyak tu. Tetapi yang berkuasa adalah pemerintah radikal Hindu. Kebijakannya buat dilarang, tidak boleh perempuan-perempuan muslimah memakai jilbabnya di sekolah-sekolah. Maunya seorang dosen, maunya seorang mahasiswi, maunya seorang siswi, pokoknya nak boleh. Kalau di rumah silakan. Dan banyak yang perempuan yang dizalimi itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan, yang telah dilakukan oleh pemimpin muslim untuk membela mereka supaya gini? Saking kurangnya izzah pemimpin muslim saat kini. Nah itu contoh. Nah kini ada orang bapak-bapak ibu-ibu yang ingin mengaburkan pemahaman-pemahaman Islam awak, yang ingin memadamkan, dalam Quran bahasanya memadamkan cahaya Allah, yang ingin bagaimana umat Islam ko akhirnya suuzon dengan Islamnya sendiri, tidak percaya dengan ajaran Islam itu sendiri. Kau yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-32. Yuriduna ayutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Artinya mereka ingin supaya manusia menjauh dari agama Allah. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayutima nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah tidak ingin kecuali Allah ingin sempurnakan cahaya agamanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Contoh kini bapa dan ibu-ibu ya, tudingan-tudingan kepada umat Islam gini. Umat Islam dianggap sebagai penyebar teror. Memang awalnya itu munculnya dari barat ya. Setelah peristiwa 9 September tahun 2001, ada penyerangan terhadap gedung WTC yang diduga yang menabrakkan pesawat itu adalah orang-orang Islam. Tetapi setelah belakangan diteliti, ternyata itu hanya duto belaka ya. Itu awalnya munculnya Islamofobia, orang-orang yang takut dengan syariat Islam, sehingga ingin gambar kalau orang-orang Muslim, kalau apalagi yang taat-taat adalah orang-orang yang menebar teror. Kemudian nyobalah program-program sampai ke negara-negara Islam sendiri, negara-negara mayoritas Islam, bagaimana pemikiran-pemikiran yang membuat seseorang semakin dekat dengan agamanya itu diberantas kerana dianggap menyebar teror. Sampai-sampai kini yang terjadi bapa dan ibu-ibu. Dulu beberapa tahun yang lalu, materi tentang jihad, tentang khilafah itu masih diajarkan dan dipelajari oleh anak-anak kita di tingkat madrasah aliyah. Tapi semenjak tahun 2009 balik, materi itu dicabut. Tak ada lah diajarkan tentang jihad dan khilafah, itu tak ada. Karena mereka anggap jihad itu adalah sarana untuk
membom orang, membunuh orang. Padahal kenapa kok Belanda nak muah balik lagi ke negara kita? Kerana resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari tahun 40-an. Jadi Belanda kok menjajah Indonesia, kemudian dikalahkan Jepang, balik ke negaranya balik. Kemudian setelah Jepang kalah perang dari Amerika, kemudian masuklah ke Indonesia tentara lain, di belakangnya mengikut Pulau Belanda balik. Kan itu sejarah. Dia mencari gelagat Belanda ingin menjajah Indonesia balik, maka berdirilah para ulama di antaranya Kiai Haji Hashim Ash'ari itu mengumandangkan resolusi jihad. Dan resolusi jihad ko hari di mana Kiai Haji Hashim Ash'ari mengumandangkan resolusi jihad itu kini menjadi hari santri. Tetapi anehnya materi jihad dicabut dari sekolah-sekolah agama, tak diajarkan secara resmi. Aneh. Toh kalau seandainya berandai-andai selawat kau, kalau memang bom-bom, pemboman, pembunuhan yang disebarkan di berita itu dilakukan oleh seorang Muslim, kalau memang iyo model seperti itu, maka kita katakan itu adalah oknum. Atau oknum orang-orang tertentu yang agamanya KTP-nya Islam, tapi pemahaman Islamnya tidak betul. Logikanya Bapak Ibu, kalau seandainya ya di kepolisian adalah polisi yang membuat teror atau membuat hal yang menyimpang, yang dipecat, yang dilakukan memecat orang tadi atau lembaganya dibubarkan, tu orang cukup orang tu saja yang dipecat, Pak. Tak perlu kepolisiannya dibubarkan. Nah logikanya begitu. Kalau toh seandainya memang yang melakukannya orang Islam, yang ditangani yang bersalah tadi, yang lainnya dibawa-bawa pun. Itu contoh pertama. Yang kedua apa? Salah kaprah orang. Kini kita umat Islam digambarkan seolah-olah kita orang yang tak toleran je orang lain, tak toleransi je agama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, berjalan kita ke Bukit Tinggi, ada dua gereja di situ berdekatan pula. Kalau kita umat Islam khususnya Sumatera Barat, Minangkabau tak toleran, laika berdiri gereja dua tu, laika berdiri bu, mustahil. Kalau tak toleran kita umat Islam Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi sekitarnya, laika ada kampuan Cina tu bu, tak ada. Kini orang Cina mana-mana, bahkan kita acok je belajar di situ, tak menjadi masalah bagi awak. Nah kini iko yang digambarkan seolah-olah umat Islam ko diajarkan supaya toleransi, padahal toleransi apa lah yang kena disebut. Kalau kena dibandingkanlah jo agama-agama lain ketika mereka berkuasa luar biasa, Masya Allah ya Bapak. 500 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia Spanyol, ketika runtuh khilafahnya yang dihancurkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, bergabung menjadi satu kerajaan besar, menjadi suami istri, kerajaan digabungkan, kemudian meruntuhkan khilafah yang lah 500 tahun lebih kurang ada di Spanyol itu. Mereka kasih 3 pilihan kepada umat Islam. Padahal umat Islam mayoritas itu di situ. 3 pilihan. Pertama, masuk Kristen. Yang kedua, kalau tak mau masuk Kristen, keluar dari Andalus ko, carilah tempat lain, keluar. Yang ketiga, kalau naknya nak muah masuk Kristen, nak muah keluar, nak muah bersikukuh jadi umat Islam tinggal di situ, tak ada pilihan kecuali dibunuh. 3 tu. Nah kini itu lain terjadi di Indonesia nak Bapak Ibu. Kan tak ada dah. Aman-aman sawak. Saya lihat di India, contoh yang kita sebut tadi, yang berkuasa siap orang Hindu. Yang terjadi seperti yang kita lihat. Di Myanmar siap berkuasa orang Buddha. Yang terjadi.
Diusirlah saudara-saudara kita Rohingya itu. Sampai kini tak beres tu penyelesaian. Nah, tapi seolah-olah kini kita diajarkan toleransi, padahal bukan awak yang seharusnya diajarkan. Alai, banyak umat Islam yang suuzon dengan ajaran Islam sendiri. Yang heboh kini apa? Matur-atur azan, matur-atur bahasa sistem masjidku. Kalau azan boleh keluar suaranya. Itu pun dibatasi tingkat kekencangan suaranya. Mu tak faham barangnya tapi serati apa gitu ya. Kemudian yang keluarnya itu, kalau untuk mengimami solat, suaranya suara dalam zen. Imam mengimami solat, suara dalam zen. Kalau ada ceramah, ada khutbah, suaranya suara dalam zen, tak boleh keluar. Nah, kok seperti itu gitu ya. Yang lebih menyakitkan, yang membuat heboh kini, ketika Menteri Agama ku tak terpeleset lidah ku atau apa, tak menyengaja, wallahu alam, orang memahami pernyataannya melecehkan agama. Kenapa? Menyamakan panggilan azan itu dengan gonggongan anjing. Ko ada di tengah-tengah masyarakat Muslim, ku azan, kan banyak suaranya tu memakak. Itu tidak ubahnya seperti di setiap komplek, di rumah komplek ko punya, mohon maaf, anjing masing-masing rumahnya dan menggonggong di satu waktu, barakai hebohnya tu je. Nauzubillah, kok bisa keluar bahasa seperti itu? Sampai-sampai Pak Fauzi Bahar, Ketua Elkam, kalau tak salah beliau Ketua Elkam Sumbar, tolong koreksi kalau salah, tapi jadi beliau tokoh Sumbar. Kecil beliau di video-video yang mungkin bapak tahu, bapak ibu pernah cari di media sosial di WA awak. Kecil beliau, haram bagi Menteri Agama menjejakkan kakinya di tanah Sumatera Barat. Saking berang Pak. Nah kini bapak ibu, ada orang mengatakan seperti yang kita kecil di awal tadi, kita harus sabar, jangan protes-protes, karena Nabi orangnya sabar, Nabi orangnya tidak pemberang. Iko orang satu sisi kalimatnya benar, tapi satu sisi tidak menempatkan sesuatu pada tampik. Makanya Buya Hamka mengatakan, ketika agamamu dicaci dan kamu hanya diam, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Orang kain ibu, lainlah mau pakai kain kafan bu. Ambo balian kain kafan yang agak rancak, 200.000 semeter, lain mau ibu memakai. Karena yang pakai kain kafan tu siapa? Kan orang mati cuman. Samaha maha kain kafan, tak akan nama orang hidup memakai. Artinya orang yang lah bancaliak tu umat Islam dizalimi, ajaran Islam direndahkannya, tanang-tanang saya. Tak ada sedikit pun rasa marah di hatinya. Bahkan kalau ada di TV disiarkan berita bahawa ajaran Islam tu dihinakan, malahnya macam itu, nyo alihkan, nonton bola lah atau apalah. Tak ada sedikit pun rasa dalam hatinya. Ikut yang dikecekkan oleh Buya Hamka tadi, ganti salah baju angku 7 kain kafan. Kan bahasa berang tu. Jadi kini manfaatkan media kita Bapak Ibu ya. Protes awak, nyatakan ketidaksetujuan awak, walaupun je WA baik status-status gitu. Tapi hati-hati juga jangan kita menyebarkan berita bohong. Itu yang kadang salah lawak. Atau kadang ada orang yang saking semangatnya membela Islam, kadang diiringi dengan menyebarkan berita bohong. Contohnya, yang pernah bercaliak ya, mudah-mudahan apa yang bersangkut ke betul. Ada disebarkan keceknya Menteri Agama kita ku sebenarnya orang Kristen yang menyusup. Sebenarnya orang Kristen pura-pura Islam, menyusup ke tengah-tengah umat Islam, akhirnya di Menteri Agama
akhirnya nyubuhlah kebijakan-kebijakan yang membuat kita heboh. Kemudian sabitkan di situ sebenarnya namanya bukan Yakut. Syalah nama Menteri Agama payah lombo mampanya. Tapi nama aslinya bukan itu ke cik. Padahal kalau secara nasab jaleh-jaleh kok. Menteri Agama kita kok anak Kiai Besar NU Nahdlatul Ulama. Kalau ayahnya juga punya pesantren besar. Nah, makanya sekali lagi boleh kita bersemangat membela agama, tapi jangan pula menyebarkan berita bohong. Baliknya kawak pula. Khawatir nanti orang yang menyebarkan itu sebenarnya adalah orang yang di pihak sebelah. Yang masukan gawak ketika awak pakai menjadi daya serang baliknya ke kita. Celak umat Islam tu yang bela agamanya tapi dia menyebarkan berita-berita palsu. Jadi hati-hati juga kita Bapak Ibu. Nah, kerana waktu Isya kita dah masuk, itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi tak betul kalau ajaran Islam rahmatan lil alamin itu menuntut kita sabar setarwih, tak boleh berang, tak boleh marah. Tetapi tempatkanlah marah itu pada tampik. Ketika agama dihina, Nabi direndahkan dan seterusnya, maka wajib kita marah. Tapi marah kita bukan marah yang menyebabkan kehancuran, tidak. Tapi marah yang terstruktur, yang teratur. Intinya adalah supaya orang tak namuah lagi, takut untuk merendahkan agama Islam dan ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah imam tadi. Imam kecil semua. Apabila ada keperluan, itu si imam tadi itu kemana? Kamu aja atau yang lain? Banyak. Kan lihatnya. Kalau imam awak surang. Berhalangan. Imam kecil. Jadi solusinya. Di Guguk Randah ada Masjid Taqwa namanya. Termasuk ada Masjid Istiqamah pula. Jadi pengurus membuat nama-nama orang yang jadi imam. Diurut dari yang paling dari 1, 2, 3. Nah, kalau ada yang nomor 1 kok, yang nomor 2 boleh maju lagi. Kalau tidak ada yang nomor 1, yang paling berhak maju adalah nomor 2. Atau ada yang nomor 3, yang nomor 1 tidak hadir, yang nomor 2 tidak hadir, yang 3 maju. Maka solusinya mungkinnya ada dipilih beberapa orang yang menjadi alternatif lah sebagai pengganti imam utama awak. Bisa jadi solusinya model diagih nomor tadi. Atau kalau tidak, silahkan pilih beberapa orang yang kita anggap pantas. Kalau imam utama kita berhalangan atau ada keperluan tertentu, maka beliau-beliau yang dianggap pantas sekolah yang maju untuk jadi imam. Mungkin itu solusinya. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.